Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nurmelati dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 SMA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang pengolahan makanan awetan dari bahan nabati untuk sub materi yang kedua, yaitu tentang sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Sistem pengolahan ini yaitu memahami metode dan alur proses produksi makanan awetan nabati. Produk makanan awetan adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Makanan awetan tidak identik dengan makanan yang menggunakan pengawet, karena untuk mengawetkan makanan dan minuman, banyak proses yang bisa kita lakukan. Proses pengolahan dan pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan produk makanan dan minuman. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan juga dimakan. Contohnya, keripik balado dari daerah Sumatera Barat dan juga kuku macan dari daerah Kalimantan Timur. Sedangkan makanan setengah jadi, makanan yang membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Contohnya, kerupuk udang dari Sidoarjo dan juga dendeng sapi dari Aceh. Nah, ini adalah contoh lain dari makanan setengah jadi dan juga makanan jadi. Selain itu, ini juga ada contoh makanan awetan dari bahan pangan nabati. Misalnya, bayam yang dapat diolah menjadi sayur bayam dan juga keripik bayam. Dan contoh lainnya ada jamur yang juga dapat dibuat menjadi bakso dengan bahan bakunya yaitu jamur. Selain contoh tadi, ada juga beberapa contoh makanan awetan dari bahan pangan nabati. Seperti pada gambar di slide ini ada tempe, ada asinan, ada acar, tape singkong, sale pisang, buah kalen, dan juga keripik apel dan pepaya. Pengawetan makanan merupakan cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Menurut Sulandari tahun 2022, teknik pengawetan pangan nabati terdiri atas beberapa teknik yang perlu dikenal dan dipahami oleh peserta didik. Berikut adalah 3 teknik pengawetan pangan nabati. Teknik pengawetan makanan dari bahan pangan nabati ada 3. Yang pertama, pengawetan secara fisik. Yang kedua, pengawetan secara biologi. Dan yang ketiga, pengawetan secara kimiawi. Yuk kita bahas satu persatu apa itu pengawetan fisik, biologi, dan kimiawi. Yang pertama, pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik ini terbagi menjadi 3, ada pada suhu rendah, suhu tinggi, dan juga pengeringan. Seperti contohnya ada pemanasan, pembekuan, pengalengan, pembuatan acar, pengentalan, pembuatan tepung, dan pasteurisasi untuk menghilangkan kadar air dan juga bakteri. Nah, di sini ada gambar contoh bahan pangan nabati yang diawetkan secara cooling dan juga secara freezing. Ini ada beberapa contohnya ya. Pengawetan secara fisik pada suhu rendah ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pendinginan atau cooling dan pembekuan atau freezing. Kalau pendinginan itu sekitar suhu min 2 derajat Celcius sampai min 10 derajat Celcius. Kalau pembekuan itu sekitar suhunya min 12 derajat Celcius sampai min 24 derajat Celcius. Pendinginan ini merupakan proses penyimpanan bahan pangan pada suhu di atas titik bekunya tadi. Nah, contoh bahan pangan yang diawetkannya ini berupa sayuran, buah-buahan. Kalau contoh makanan awetannya yaitu puding buah dan juga jus buah. Kalau pembekuan itu adalah pengawetan bahan atau produk pangan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Nah, selama pembekuan ini, air yang ada pada bahan pangan akan berubah menjadi kristal-kristal es sehingga menurunkan aktivitas air dan menaikkan konsentrasi padatan. Hal ini dapat menghambat aktivitas mikroba sehingga produk pangan lebih awet. Bahan pangan yang dibekukan relatif lebih awet daripada bahan pangan yang didinginkan hingga mencapai waktu berbulan-bulan.
Nah, contoh bahan pangan yang diawetkan melalui freezing ini adalah pisang yang dibuat menjadi es pisang coklat. Pengawetan secara fisik pada suhu tinggi. Teknik ini dilakukan dengan memaparkan bahan pangan dengan suhu tinggi. Proses pengawetan dengan suhu tinggi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pasteurisasi, yang kedua, sterilisasi, dan yang ketiga, pengeringan. Pasteurisasi adalah pengawetan dengan cara memanaskan bahan pangan dengan suhu di bawah titik didih air. Tujuan utamanya adalah membunuh bakteri patogen yang berbahaya. Sebagian bakteri pembusuk dan bakteri yang dapat membentuk spora masih dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, produk yang diolah dengan cara pasteurisasi ini memiliki umur simpan yang lebih singkat. Ada 2 macam metode pasteurisasi yang sering digunakan, yaitu LTLT atau Low Temperature Long Time dan HTST High Temperature Short Time. Biasanya, pada industri pengolahan susu itu menggunakan metode HTST karena mempertimbangkan efisiensi proses dan kualitas produk akhir. Pasteurisasi juga dapat diaplikasikan untuk mengawetkan produk pangan dengan pH kurang dari sama dengan 3,7, seperti jus atau bubur buah dengan tujuan untuk menonaktifkan jamur, perusak, dan ragi. Contohnya yang menggunakan teknik ini yaitu jus buah di dalam kemasan. Sterilisasi disebut pula UHT atau Ultra High Temperature karena proses pemanasan ini dilakukan pada suhu yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh seluruh bakteri yang ada pada bahan pangan. Di industri biasanya menerapkan sterilisasi komersial di mana bahan pangan dibebaskan dari bakteri patogen, bakteri pembusuk, maupun bakteri yang menghasilkan racun, sehingga memiliki tingkat keawetan yang cukup baik. Produk sterilisasi ini dapat disimpan pada suhu kamar dan tidak perlu didinginkan. Contoh makanan awetan nabati yang menggunakan teknik ini yaitu pembuatan sari kacang hijau. Teknik pengawetan secara fisik yang terakhir yaitu pengeringan. Pengawetan bahan pangan dengan cara mengurangi kadar air bahan untuk mencegah pembusukan makanan akibat mikroorganisme. Teknik ini dilakukan biasanya dengan cara penjemuran dan pemanggangan menggunakan oven dan sering dilakukan untuk bahan padat yang mengandung protein dan karbohidrat, seperti contohnya keripik. Nah, teknik pengeringan ini juga bisa dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara penjemuran. Penjemuran ini tentunya menggunakan cahaya matahari ya untuk mengurangi kadar air. Contoh makanannya seperti sale pisang, rengginang, kecimpring, dan juga ragenar. Selain teknik penjemuran, teknik pengeringan ini juga ada pengasapan, pembakaran, dan juga penggorengan. Kalau pembakaran contohnya seperti ubi bakar Cilembu, kalau penggorengan seperti keripik talas, keripik pisang, keripik singkong, dan lain sebagainya. Teknik yang kedua yaitu pengawetan secara biologi. Proses pengolahan bahan pangan dibantu oleh makhluk hidup, dalam hal ini adalah mikroorganisme. Nah, salah satu contohnya yaitu melalui proses fermentasi dengan menggunakan sistem peragian. Proses ini melibatkan mikroorganisme yang akan memetabolisme gula atau karbohidrat pada substrat menjadi asam laktat dalam kondisi anaerob. Selain fermentasi, dapat pula dengan penambahan enzim seperti enzim papain, yaitu enzim yang ada pada buah pepaya, dan juga enzim bromelin, enzim yang terdapat dalam buah nanas. Contoh bahan awetan nabati yang menggunakan sistem serbiologi ini adalah ada tape singkong, tempe, tahu, pembuatan acar, dan juga kimchi. Yang ketiga yaitu pengawetan secara kimiawi. Pengawetan ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan tambahan makanan. Bahan pengawet makanan alami dan buatan bisa dijadikan pilihan untuk membuat makanan lebih tahan lama. Pengawet makanan bisa mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusuk pada makanan sehingga dapat memperpanjang daya simpan. Nah, di gambar samping ini merupakan contoh bahan pengawetan bahan olahan pangan nabati dengan menggunakan pengawetan kimia alami dan juga menggunakan kimia buatan. Dari kedua jenis pengawetan makanan tersebut, pengawet kimia memiliki sifat lebih stabil, lebih pekat, dan juga lebih sedikit. Kelemahan pengawet kimia ini bisa memberikan efek samping. Penggunaan bahan pengawet dengan bahan kimia ini bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan. Nah, di sini merupakan salah satu contoh bahan pengawet makanan dari bahan kimia
Contohnya salah satunya yaitu asam benzoat, asam sitrat, sulfur dioksida, ataupun antioksidan. Bisa dilihat pada gambar tabel di samping kanan ya. Sedangkan bahan pengawet alami kita bisa menggunakan garam dan gula, cuka, bawang putih, kayu manis, dan daun gambir. Pengawetan bahan pangan ini memiliki beberapa dampak negatif. Salah satunya yaitu mengurangi nilai gizi dari bahan pangan. Yang kedua dapat mengganggu kesehatan pencernaan, hati dan juga ginjal. Dan yang ketiga, penggunaan berlebih bahan kimia seperti natrium benzoat dapat meningkatkan resiko kanker. Nah, di sini ada beberapa makanan khas daerah Nusantara dari bahan nabati. Yang pertama ada bika Ambon, berasal dari Medan, bahan dasarnya tentunya tepung terigu ya. Yang berikutnya ada kerak telur, berasal dari DKI Jakarta, bahan dasarnya yaitu beras ketan. Yang berikutnya ada pecel Madiun dari Jawa Timur, bahan dasarnya yaitu sayuran. Ada es pisang ijo berasal dari Makassar, bahan dasarnya pisang. Dan yang terakhir ada kalumpe berasal dari Kalimantan Tengah, bahan dasarnya daun singkong. Secara garis besar, di sini ada gambar alur proses produksi untuk proses pengawetan pada bahan pangan nabati. Yang pertama yaitu pemilihan bahan dulu dan pencucian bahan baku. Pilih bahan segar dan berkualitas, kemudian cuci hingga bersih. Yang kedua, pengolahan awal seperti pengupasan, pemotongan, dan persiapan sesuai jenis produk yang akan nanti kalian pilih. Yang ketiga yaitu proses pengawetan. Pengawetannya menggunakan teknik yang mana? Pengeringan secara fisika, kimia, atau biologi. Bisa pengeringan, penggaraman, fermentasi, ataupun metode yang lainnya. Yang keempat, pengemasan dan pelabelan. Tentunya kita harus memikirkan kemasan produk yang rapi dan disertai dengan tambahan label yang informatif terkait keterangan produk tersebut. Yang terakhir yaitu penyimpanan dan distribusi. Simpan di tempat yang sesuai dan distribusikan kepada konsumen. Yang berikutnya yaitu untuk tugas, kalian silahkan secara berkelompok. Tugasnya yaitu membuat daftar dan deskripsi makanan awetan dari bahan nabati. Yang pertama, di daerah tempat tinggal kalian tentunya ada makanan awetan yang berbahan dasar nabati. Nah, kalian bisa cari informasi melalui pengamatan wawancara ataupun dari literatur tentang makanan awetan yang ada di daerah kalian. Kemudian tuliskan menjadi sebuah daftar seperti contoh pada tabel di samping ya. Dituliskan nama makanannya apa, kemudian itu jenis makanan atau minuman atau jajanan ataukah oleh-oleh. Kemudian bahan bakunya apa, silahkan dituliskan sesuai tabel yang ada di samping. Yang berikutnya, dari sekian banyak yang sudah kalian pilih, nanti kalian pilih salah satu dari jenis makanan awetan dari daftar tersebut yang paling disukai berdasarkan diskusi kelompoknya. Tulis dan gambarkan informasi tentang makanan tersebut. Kemudian objek yang diawetkannya apa, serta teknik pengawetan yang digunakannya apa. Silahkan diskusikan dan kerjakan pada buku catatan masing-masing ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya dapat memberikan manfaat dan jangan lupa terus semangat untuk belajar ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.